Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafalif Osama dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sistem informasi manajemen. Saya harap teman-teman dapat menonton dan menyimak apa yang saya sampaikan. Selamat menyimak. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu fungsi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenali pelanggan, produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa. Penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk dan jasa, mengambil pesanan dan melanjutkan penjualan. Yang kedua yaitu sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggadaan, penyimpangan dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Kita lanjut pada jenis sistem informasi manajemen bagian ketiga, yaitu sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan. Fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalisasi perusahaan, menemukan aset keuangan baru pada saham, obligasi atau bentuk utang lainnya, untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan pengembalian terbaik atas investasinya. Fungsi keuangan harus memperoleh sejumlah informasi yang banyak dari sumber eksternal perusahaan. Lanjut, sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan, potensi karyawan, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Lanjut, sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen dan jenis kepuasan yang didukunnya. Setiap tingkatan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda sesuai tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing dapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. Lanjut, sistem pemrosesan transaksi. Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk melacak arus transaksi melalui organisasi. Pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, dan tujuan ditentukan sebelum dan sangat terstruktur. Lanjut, jenis sistem informasi yang terakhir yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ataupun decision support system menunjang perbuatan keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. Walaupun DSS menggunakan informasi internal dari TPS dan SIM, DSS sering membawa informasi dari sumber eksternal seperti harga saham saat ini atau harga produk pesaing. Sistem ini menggunakan beragam model untuk menganalisis data atau memadatkan data dalam jumlah besar ke dalam bentuk yang membuat pembuat keputusan dapat menganalisisnya. DSS dirancang agar pengguna dapat bekerja sama dengan secara langsung. Sistem ini secara jelas termasuk piranti lunak yang ramah pengguna. Itulah tadi pemaparan materi dari jenis-jenis sistem informasi manajemen. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan salah penulisan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.